Kekosongan Ormawa Universitas menimbulkan keluhan yang sama yang dirasakan oleh Ormawa Fakultas. Sulitnya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak universitas merupakan permasalahan utama yang dihadapi. Terkait hal tersebut, DEMAU pun menanggapi pernyataan dari DEMAF akan kinerja mereka. Menjawab persoalan yang ada, Oki Reval selaku Presiden Mahasiswa UIN Bandung periode 2018-2019 mengaku hingga saat ini belum menuntaskan tanggung jawabnya dengan melakukan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh mahasiswa UIN Bandung. Hal tersebut berorientasi terhadap SEMAU yang dinilai tidak mampu menampung aspirasi fakultas dan himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Selama kekosongan kepengurusan, tidak ada mandat khusus yang diterima Oki Reval untuk menjalankan fungsi-fungsi baik internal ataupun eksternal, mengingat sudah habisnya SK periode 2018 hingga 2019. Kalau secara konstitusi memang nggak ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan fungsi-fungsi DEMAU baik itu internal maupun eksternal ketika kita sudah dinyatakan selesai gitu. Tapi memang gini teman-teman, pernyataan DEMAU selesai itu memang belum secara menyeluruh itu selesai. Kenapa saya katakan begitu? Memang secara SK kita sudah selesai, tetapi musyawarah yang memang benar-benar musyawarah di mana kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban, di mana semua HMJ hadir dan di sana momen resminya. Jadi gini, secara SK sudah selesai, tapi secara peresmian yang benar-benar resmi kita lengser itu memang saya sampai saat ini berstatement itu belum dilakukan. Dulu memang sempat saya mau mengundang DEMAU untuk hadir di forum musyawarah tinggi kan. Tolong koreksi kalau saya salah, pokoknya forum di mana DEMAU menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Itu pada saat saya mau dilantik dan beberapa waktu setelah saya mau dilantik. Tapi pada saat itu saya masih bulat dengan statement saya, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman fakultas, dari teman-teman HMJ juga, bahkan banyak yang memberikan informasi kepada saya tentang bagaimana proses terbentuknya saya mau pada periode kemarin, pada saat periodenya Ketum Umar ya. Memang banyak sekali kejanggalan ketika saya mau itu terbentuk. Aspirasi dari 5 SEMAF pun pernah beraudiensi dengan UM3 dan lain sebagainya, itu ternyata tidak menjadi sebuah solusi. Mungkin ini sudah menjadi rahasia umum bagi teman-teman UIN Bandung ketika ketika saya mau pelantikan itu ada terjadi aksi ya. Itu mungkin bukan aksi, hanya sifatnya audiensi, tetapi memang berujung kepada konflik di depan rektorat pada saat bulan puasa. Nah, seharusnya ketika sudah ada aspirasi dari 5 SEMAF dan lain sebagainya, itu harusnya dipenuhi terlebih dahulu. Dan pada sampai saya mau mengundang DEMAU untuk hadir di forum pelaporan pertanggungjawaban, sebut saja mungkin itu secara resmi demo lengser, aspirasi kelima SEMAF dan teman-teman HMJ memberikan informasi kepada saya, ternyata aspirasi mereka belum dipenuhi. Untuk itu kan momen pelaporan pertanggungjawaban itu saya melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa UIN. Otomatis secara real seharusnya saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada semua mahasiswa UIN. Tetapi mungkin kita ada perwakilan, ada HMJ, ada SEMAF dan ada SEMAU gitu. Nah, saya bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap di depan ketiga lembaga itu. Nah, pada saat itu hanya saya mau saja, teman-teman SEMAF dan teman-teman HMJ aspirasinya belum didengarkan. Untuk itu, saya berprinsip saya tidak mungkin menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap lembaga yang tidak mampu menampung aspirasi teman-teman fakultas dan teman-teman HMJ. Untuk itu pada saat itu saya menolak hadir sampai aspirasi SEMAF dan aspirasi HMJ pada saat itu dipenuhi. Ya, seharusnya regenerasi DEMAU itu dilakukan ketika kita dinyatakan lengser, ketika kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dan di sana laporan pertanggungjawaban kita itu dijadikan bahan telaah untuk DEMAU selanjutnya. Dan pada saat itu lembaga yang harusnya bertugas menampung aspirasi mahasiswa itu tidak menampung dan tidak menjalankan aspirasi itu. Jadi hari ini kalau kita berkaca
terhadap sebuah resultante, kalau kita berkaca terhadap sebuah vektor gerakan SEMAU ini apa, dan vektor dan resultante yang gerakan yang dilakukan oleh SEMAU untuk membangun kembali DEMAU ini apa resultante dan vektornya? Apakah resultante dan vektornya itu untuk kebaikan semua mahasiswa UIN, atau resultante dan vektornya itu hanya untuk kebaikan sebagian pihak saja? Seharusnya vektor dan resultantenya itu adalah untuk kebaikan semua mahasiswa UIN. Indikatornya adalah aspirasi teman-teman fakultas dan aspirasi teman-teman HMJ itu dipenuhi. Jadi forum kita lekser secara resmi belum terlaksana, dan SEMAU pada saat itu tidak mampu menampung aspirasi fakultas dan aspirasi teman-teman di HMJ, sehingga menimbulkan banyak sekali konflik dan pertentangan. Bak anak ayam kehilangan induknya. Kerap kali DEMA-F mengeluhkan ketiadaan DEMA-U sehingga proses komunikasi dan koordinasi terjadi secara langsung dari tatanan universitas kepada ranah fakultas. Secara terang-terangan, Oki Reval mengatakan, regenerasi DEMA-U sangat alot terbentuk karena banyak konflik dan pertentangan di dalamnya. Hal demikian akan terjadi secara berulang jika tidak dilakukan pembenahan yang tegas. Oki Reval pun mengaku sangat mengapresiasi mahasiswa UIN Bandung yang mampu memobilisasi dirinya sendiri di tengah konflik dan ketiadaan seorang pemimpin. Tak hanya DEMAU, SEMAU pun ikut memberikan tanggapan terkait pernyataan dari SEMA-F akan kinerja mereka. Banyaknya tanggapan akan gagalnya SEMAU periode 2019-2020 tidak diamini oleh Jamiluddin selaku Sekretaris Jenderal SEMAU. Ia mengatakan, kinerja SEMAU tidak bisa diukur hanya dengan melaksanakan pemilihan DEMAU saja. Namun, masih ada program-program lainnya yang masih dalam skup kinerja Senat. Seperti halnya fungsi Senat yang pertama legislasi dan kedua pengawasan. Jamiluddin pun menegaskan bahwa jika menghadirkan DEMA diukur sebagai satu-satunya program Senat, maka itu adalah hal yang keliru. Memang statement SEMAU gagal itu cukup santer ya didengungkan, baik itu di kalangan mahasiswa ataupun di pihak birokrasi terus Warek 3 yang membentangi hal itu. Tapi bagi saya begini, kinerja SEMAU itu tidak bisa diukur hanya dengan melaksanakan terlandingnya pemilihan DEMAU. Tapi masih ada program-program lain yang itu yang masih dalam skup kinerja Senat begitu. Karena kan kalau kita melihat amanat dari KKN, saya itu kan mempunyai fungsi pertama legislasi, yang kedua adalah pengawasan begitu. Dalam artian saya itu berfungsi membuat peraturan yang sifatnya itu nanti bisa dilaksanakan oleh setiap masyarakat di lingkungan UIN Bandung begitu. Memang kita mengakui begitu, hari ini Senat periode 2019-2020 kita belum bisa menghadirkan sosok Dewan Eksekutif Mahasiswa begitu. Itu menjadi PR kita bersama sebenarnya. Tapi di sisi lain, kalau kinerja Senat diukur hanya dengan untuk menghadirkan DEMA, bagi saya keliru juga begitu. Karena melihat kinerja Senat itu bukan hanya itu, kita masih ada fungsi legislasi begitu. Ada beberapa peraturan rancangan undang-undang yang kita sudah berhasil dibuat begitu, dan nanti saya berharap nanti bisa diteruskan oleh selanjutnya begitu. Yang kedua, kita pun fungsi pengawasan kita jalan begitu, kita bisa mengawasi DEMA sebelumnya begitu. Terus fungsi pengawasan terhadap fungsi komunikasi dan fungsi fungsi kolaborasi dengan senat-senat fakultas kita terjalin, dengan dewan-dewan eksekutif fakultas terjalin, begitupun dengan UKM UKK begitu. Makanya kalau memang teman-teman berstatement bahwa menghadirkan DEMA itu adalah satu-satunya program Senat, bagi saya itu keliru juga begitu. Memang perlu diakui juga, kami menjadi evaluasi kita bersama begitu, bahwa urgensi menghadirkan DEMA itu memang suatu keharusan. Karena karena setiap universitas harus ada pemimpinnya. Jangankan universitas 3 orang pun harus ada yang menjadi pemimpin salah satunya begitu. Apalagi ini di dalam skup yang lebih jelas begitu, yang lebih luas dan menaungi orang banyak begitu, seperti itu. Adapun kendala yang dilalui oleh SEMAU dalam pembentukan DEMAU cukup banyak. Pertama, hal itu berada dalam internal Senatnya sendiri, yakni permasalahan tentang Undang-Undang Nomor 2 tentang Pemilihan Umum ini menjadi masalah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan.
Terbaginya dua kubu pun membuat permasalahan undang-undang tersebut terus berlarut. Jamil pun memaklumi keadaan ini karena menurutnya setiap fakultas mempunyai lokalitas masing-masing. Namun dengan catatan bukan berarti itu harus dipertentangkan. Yang kedua, permasalahan atau kendala terletak di eksternal, yakni tidak disahkannya KPUM oleh Warek 3 yang mana persiapan KPUM oleh SEMAU sendiri telah mencapai hingga 70%. Hingga saat ini, SEMAU sendiri pun masih tidak tahu menahu alasan pasti mengapa Warek 3 tidak mengesahkan ataupun mengeskakan KPUM yang telah dirancang untuk regenerasi kepengurusan selanjutnya. Sebenarnya kalau berbicara banyak kendala ya, ini banyak ya kalau berbicara banyak kendala. Pertama, mungkin secara internal Senat ya. Kalau berbicara masalah regulasi begitu, ini kan yang diperdebatkan sebenarnya itu masalah regulasi, terkhusus menyangkut masalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2019 tentang masalah pemilihan umum gitu. Nah, bagi kita itu memang menjadi kritikan juga karena kita itu dianggap pertama dalam proses pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan mungkin bagi sebagian kelompok itu tidak menginginkan atau tidak mengikut sertakan. Padahal sebetulnya kita pun berpedoman kepada KKM, Konstitusi Keluarga Mahasiswa, yang mana kita membuat rancangan undang-undang dan kita disosialisasikan sebelum misalkan itu kan disosialisasikan. Pertama kan adalah perancangan. Yang kedua itu adalah pengesahan. Nah, sebelum pengesahan itu kan kita mensosialisasikan terlebih dahulu. Namun ada sebagian kelompok yang secara asas politiknya mungkin belum terakomodir begitu, sehingga Undang-Undang nomor 2 ini belum bisa diterima secara luas oleh masyarakat begitu. Terkhusus untuk masyarakat UIN Bandung. Ya, kita ambil contoh misalkan kalau untuk dakwah untuk tarbiyah usuluddin misalkan, harus untuk adab itu kan sudah clear menerima hal itu. Tapi bagi fakultas yang lain itu mungkin perlu penyesuaian. Kalau perlu penyesuaian kita pun memaklumi begitu, karena kan setiap fakultas, setiap jurusan itu mempunyai lokalitas masing-masing. Tapi bukan berarti itu terus dipertentangkan seperti itu. Yang kedua mungkin kendala eksternal begitu. Kendala eksternal itu yang pertama, kita secara koordinasi kita terus berkoordinasi dengan pihak kemahasiswaan. Sebenarnya untuk masalah pembentukan DEMA itu kita sudah mempersiapkan segalanya begitu sebenarnya. Kita sudah menyiapkan regulasinya sebagai payung hukum. Yang kedua kita pun sudah menyiapkan administrasinya. Yang ketiga kita sudah menyiapkan SDM-nya begitu. Kalau teman-teman mungkin masih ingat, kita sudah membentuk KPU waktu itu. KPUM Bawaslu. Nah, persoalannya itu kan mandek di WR3 begitu. WR3 itu tidak mengesahkan ataupun tidak meng-SK-kan. Prosesnya itu kan KPU dibentuk oleh Senat dan kita setelah paripurna kita diajukan ke WR3 begitu untuk di-SK-kan oleh WR3, dan itu mandek di WR3 dan saya pun tidak tahu menahu begitu alasan yang paling real dari WR3 itu apa sebenarnya, sehingga tidak bisa menggolkan begitu rancangan yang kita sudah buat. Kalau berbicara masalah ideal, kita juga masih jauh lah dari kata ideal. Tapi paling tidak untuk menuju proses ideal itu ada proses yang kita tempuh begitu. Dan saya yakin ya kalau misalkan ideal itu diukur dengan angka misalkan 100%, kemarin gitu kita ukur ya 70% sudah kita siap sebenarnya, 75% sudah kita siap. Tapi itulah kendalanya itu WR3 tidak meng-SK-kan. Saya tidak tahu secara detail apa yang menjadi kendala di WR3 sehingga tidak meng-SK-kan itu begitu. Padahal itu kan satu perangkat untuk menuju proses demokrasi yang sehat dan ideal seperti itu. Terkait Undang-Undang nomor 2, Jamil pun memberikan solusinya, yakni dengan mengadakan forum musyawarah mufakat. Adapun tanggapan dari Jamil selaku Sekjen SEMAU periode 2019-2020 akan pernyataan dari Ketua DEMAU OKI periode 2018-2019 yang mana OKI mengatakan menolak LPJ karena belum terserapnya aspirasi oleh SEMAU. SEMAU pun menjawab bahwasanya memang benar bahwa mereka tidak bisa menyerap aspirasi tersebut secara keseluruhan. Namun, tidak sedikit juga aspirasi-aspirasi yang telah mereka tampung, seperti halnya aspirasi tentang UKT, kekerasan seksual, hingga perbaikan kampus.
Buntut dari permasalahan ini pun hingga saat ini, tidak adanya LPJ yang dilakukan oleh SEMAU maupun DEMAU itu sendiri. Musti yang digelar oleh SEMAU tahun kemarin pun hanya dihadiri oleh kementerian-kementerian yang ada. Meskipun kementerian tidak memberikan laporan secara optimal, namun diakui Jamil mereka setidaknya sudah kooperatif untuk menyelesaikan program dan tanggung jawabnya. Presma yang sudah diberi surat undangan baik secara personal maupun kelembagaan sebanyak 3 kali pun tidak hadir dalam musti tersebut. Forum untuk lengser secara resmi belum terlaksana dan merasa tidak tertampungnya aspirasi mahasiswa menjadi penyebab belum terlaksananya LPJ DEMAU secara menyeluruh. Titik permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pembentukan Ormawa di UIN Bandung salah satunya yakni legalitas UU nomor 2 tahun 2018 yang dibuat oleh SEMAU periode 2017-2018 dengan Ketua Umum Acep Jamiluddin. Ia pun memberikan penjelasan akan UU yang menjadi perdebatan selama ini. Kekosongan DEMAU dan SEMAU sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Salah satunya ketika sebelum kepengurusan SEMAU 2017-2018 dengan Ketua Umum Acep Jamaluddin. Dibentuknya ad hoc pada tahun 2014 diharapkan menjadi proses permulaan SEMAU terbentuk kembali. Namun adanya bentrok antara panitia ad hoc dengan Warek 3 mengakibatkan konflik berkepanjangan hingga 3 tahun lamanya. Pembentukan SEMAU pun dirasa mengambang. Setelah gagal dalam membentuk panitia ad hoc, Warek saat itu Muhtar Solihin menginisiasi pembentukan SEMAU tanpa melibatkan panitia ad hoc. Disepakatilah pembentukan KPU tingkat fakultas dan pemilihan umum SEMAU. Adanya kepanitiaan ad hoc lagi pada tahun ini, menurut Acep merupakan sebuah kemunduran ketika Warek 3 membentuk kembali ad hoc yang sebelumnya pernah gagal. Ia pun lebih menyetujui pembentukan SEMAU dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengumpulkan perwakilan senat dari setiap fakultas. Jadi dulu tuh tahun 2014 tuh dibentuk tim ad hoc ya, namanya itu perumus perubahan terhadap nomenklatur Ormawa di kampus UIN. Nah ternyata ad hoc itu deadlock dengan Warek 3 dan mengakibatkan tidak selesainya konflik itu sampai 3 tahun tuh ngambang. Pas angkatan saya tiba-tiba waktu itu Wareknya itu Profesor Muhtar Solihin, dia menginisiasi lah membentuk Senat Mahasiswa Universitas dengan kebijakan dia gitu tanpa melibatkan ad hoc. Pada waktu itu ad hoc karena ad hocnya sudah wisuda semua ya, sudah lulus semua 3 tahun kebayang lah. Sudah wisuda sudah hilang, akhirnya kita sepakati untuk ngebentuk senat. Disepakatilah dengan mekanisme dibentuknya KPU tingkat fakultas gitu kan. Lalu dipilihlah secara pemilu raya di tingkat fakultas gitu kan. Mekanismenya terbentuklah SEMAU anggota-anggotanya dan waktu itu dipilihlah oleh perwakilan tiap fakultas siapa yang menjadi ketua umum dan kebetulan saya yang menjadi terpilih ketua umumnya gitu. Jadi waktu itu pemilihan umum ya. Jadi kita gunainnya sistem keterwakilan dan langsung. Jadi pemilihannya keterwakilan langsung. Maksudnya itu jadi kita buat pemilu raya, tapi pemilu raya itu dilakukan di tingkat jurusannya masing-masing. Jadi TPS-nya jurusannya lah, gitu, nggak udah diumumin. Dan yang daftar itu aklamasi, Oki doang kan, bersama wapresnya Jikri. Ya udah berarti aklamasi akhirnya tidak dipilih, tapi melawan kota kosong lah bahasanya itu. Kota kosong dengan bentuk rekomendasi apa yang diinginkan oleh HMJ. Bagi saya programatik Oki itu bagus bagi saya karena kenapa? Jadi gini, kalau dulu itu DEMA itu programatiknya dibentuk oleh Senat gitu. Jadi si DEMA itu kita bentuk GBHP sama mekanisme kerjanya itu kayak gimana itu sama kita sama SEMAU. Kita kasih ke DEMA, ini nih program yang harus kita lakuin secara general untuk spesifik terserah DEMA. Maka programnya itu tersambung. Senat pengen apa, DEMA pengen apa, kita nyambung karena aturannya sama-sama, termasuk ngebentuk program itu kita terlibat di forum itu ada. Jadi sinergis lah antara Senat DEMA waktu itu. Menyinggung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadi perdebatan, Acep menjelaskan undang-undang yang dibuat oleh angkatannya tersebut menjadi permasalahan tentang naskah akademik. Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 2 dan 1 berkesesuaian.
Oleh karena itu, perlunya membaca Undang-Undang Nomor 1 terlebih dahulu sebelum Undang-Undang Nomor 2. Saya dengar itu dari teman-teman bahwa bagi saya suatu kemunduran ya ketika Warek 3 membentuk ad hoc kembali bagi saya. Kenapa? Karena ad hoc itu pernah dilakukan oleh UIN dan itu gagal loh gitu. Kenapa nggak ngikutin kayak Warek kemarin? Langsung aja bentuk dalam keterwakilan SEMAEP fakultas kan itu ya. Panggil, coba bentuk KPU, Bawaslu, bentuklah teman-teman menjadi anggota Senat, bukan ad hoc lagi. Kalau ad hoc lagi kan ya bagi saya kemunduran gitu. Padahal kan ada lembaga Senat tingkat fakultas tuh yang bisa mewakili teman-teman, nggak perlu ada ad hoc lagi gitu. Nah bagi saya itu, tanggapan saya itu kemunduran lah kalau Warek 3 sekarang membuat hal itu terjadi gitu. Tidak adanya regenerasi pada dua ormawa penting kampus ini ternyata bukan hanya didasari oleh satu permasalahan saja. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa tidak disahkannya KPUM oleh Warek, permasalahan UU nomor 2 yang tidak berujung, hingga permasalahan internal dalam organisasinya itu sendiri pun membuat SEMA-DEMA ini semakin sulit untuk beregenerasi. Lalu, apa sih solusi atau tanggapan dari pihak birokrasi terkait akan permasalahan ini? Eksistensi DEMA-U yang hilang pada 2019 menggerakkan pihak kampus UIN Bandung turun tangan dan membuat kepanitiaan ad hoc, yakni kepanitiaan untuk pemilihan DEMA-U dan SEMA-U UIN Bandung. Pihak kemahasiswaan UIN Bandung berencana regenerasi DEMA-U ini akan aktif kembali pada Oktober 2020, diiringi dengan berjalannya kepanitiaan ad hoc tersebut. Berdasarkan pemaparan Kabag Kemahasiswaan UIN Bandung, pembentukan kepanitiaan ad hoc ini merupakan hasil dari rapat pimpinan antara seluruh Wadek 3 dan Warek 3. Ad hoc sendiri merupakan perwakilan atau delegasi dari semua unsur fakultas yang telah direkomendasikan oleh Wadek 3, juga 2 orang utusan dari UKM dan UKK. Namun, berdasarkan hasil riset tim jurnal Postmedia, sebelumnya UIN Bandung belum pernah membentuk kepanitiaan ad hoc. Berikut merupakan wawancara bersama Kepala Bagian Kemahasiswaan UIN Bandung, Wawan Gunawan. Nah, kita belum pernah membuat panitia ad hoc. Kapan kita belum pernah panitia ad hoc? Tahun berapa? Selama ini saya kepengurusan saya di kemahasiswaan belum pernah bikin panitia ad hoc. Hanya baru kemarin panitia ad hoc kita bikin. Emang awalnya karena dari tahun 2019 sebenarnya kita udah bikin, kita percayakan semenjak ada SEMA-U-nya yang diketuai oleh Saudara Umar. Nah, oleh Saudara Umar, oleh kita diminta pertanggungjawaban dalam artian sebagai tugas tusi SEMA-U itu adalah untuk membentuk DEMA-U. Nah, kalau tidak salah dia berjanji pada bulan Maret 2019, namun dalam hal ini tidak terrealisasi karena kami nggak terlalu ikut campur ke dalamnya karena tapi kita selalu koordinasi entah apa yang menyebabkan seperti itu. Nah, akhirnya molor kesini tidak jadi, akhirnya kepengurusan Umar habis. Nah, kita sepakat di ranah birokrasi kita mengadakan panitia ad hoc, dan panitia ad hoc itu baru kali ini kita mengadakan panitia ad hoc, dan SK-nya pun oleh Pak Rektor di SK. Kalau sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ade, kayaknya belum ada panitia ad hoc, hanya baru kali ini yang ada panitia ad hoc. Jadi pada waktu itu angkatan Umar itu ada semacam pembuatan undang-undang. Nah, undang-undang ini hanya dalam artiannya hanya sepihak, tidak melibatkan SEMAEP yang ada di fakultas. Nah, itu yang membuat yang lainnya merasa kurang dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 itu kurang begitu setuju. Pihak yang tidak merekomendasi minta auden, dan akhirnya semuanya itu tidak terjalin, tidak terlaksanakan untuk mengadakan audensi dan mengadakan judicial review tentang masalah undang-undang itu. Akhirnya kita sebagai birokrasi entah ke siapa ini
Karena pada akhirnya Umar begitu beres, udah otomatis kan ke siapa ini, makanya pihak birokrasi dalam hal ini Pak Warek 3 dan bagian kemahasiswaan dan Wadik 3 itu membuat suatu kesepakatan dan rapat pimpinan, akhirnya seperti itu buatkanlah baru terlaksana pada sekarang, yaitu dengan dikomandai atau dipanitiai oleh panitia ad hoc itu sendiri. Tim Jurnal Pos TV sudah mengajukan wawancara dengan Warek 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ahmad Fatoni untuk dimintai kejelasan terkait pembentukan Ormawa Universitas. Namun sampai video ini ditayangkan, belum ada respons dari pihak Warek 3. Keterlibatan birokrasi kampus pada kepanitiaan ad hoc ini, yakni pemberian SK dan koordinasi pada pengambilan keputusan panitia ad hoc. Proses panitia ad hoc sendiri sudah sampai pada titik akhir untuk pemilihan SEMAU dan diserahkan pada masing-masing SEMA-F. Utusan dari fakultas sebanyak 2 orang yang direkomendasikan oleh Wadek 3. Adapun pernyataan dari panitia ad hoc, panitia yang disebut sebagai solusi akan permasalahan ini. Kepentingan politik, SK yang habis, legalitas undang-undang yang dipakai, hingga perbedaan pendapat menjadi hambatan dari pembentukan Ormawa Universitas di kampus UIN Bandung. Berbagai upaya telah ditempuh oleh SEMAU, di antaranya mempersiapkan regulasi, menyiapkan administrasi, serta menyiapkan sumber daya manusianya. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Sekjen SEMAU periode 2019-2020, kesiapan untuk melakukan regenerasi kepengurusan Ormawa Universitas sudah mencapai 70%. Kendati demikian, proses tersebut dibatalkan oleh Warek 3 tanpa ada alasan yang jelas. Hingga SK SEMAU habis, pihak SEMAU tidak mendapatkan titik terang dari masalah tersebut. Imbasnya, regenerasi dari Ormawa Universitas pun gagal. Menyikapi hal itu, pihak birokrasi mengambil langkah dengan membentuk panitia ad hoc yang berharap masalah regenerasi SEMAU dan DEMAU dapat terselesaikan. Lantas, siapa sajakah panitia ad hoc itu dan bagaimana awal pembentukannya? Berikut ini liputan khusus kami dengan ketua dan sekretaris panitia ad hoc. Pendelegasian TB ad hoc ini yang pertama berangkat daripada kekosongan Ormawa intra tingkat universitas itu sendiri gitu. Nah, di sini rektor berinisiatif karena tidak ada yang bertanggung jawab atau tidak ada yang mempunyai kewenangan selain rektor gitu kan. Makanya rektor membentuk tim ad hoc untuk membuat mekanisme pembentukan Ormawa intra tingkat universitas gitu. Setelah itu rektor melalui Warek 3 gitu mengkomunikasikan kepada Wadek 3 untuk mendelegasikan tiap fakultasnya itu 2 orang dan forum UKM UKK 2 orang gitu untuk membuat mekanisme pembentukan Ormawa tingkat universitas ini, yaitu DEMA dan SEMAU itu sendiri gitu teh. Nah, alhasil setelah itu didelegasikan ya saya mungkin perwakilan delegasi dari tiap fakultas berdasarkan rekomendasi Wadek 3 sudah ada semuanya nih, sudah ada pendelegasian 2 orang termasuk UKM UKK. Setelah itu di SKK oleh rektor gitu. Itu juga menjadi landasan kita dalam menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh rektor dan Warek 3 ini. Nah, terus peran kita di sini itu sesuai amanat daripada SK rektor itu sendiri, yaitu untuk membuat Ormawa intra tingkat universitas, DEMAU dan SEMAU gitu. Seperti itu ya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Acep Jamaludin selaku Ketua SEMAU periode 2017-2018 membenarkan adanya kepanitiaan ad hoc pada tahun 2014 ketika terjadi referendum, yang mana ini merupakan tanda tanya besar mengapa pihak birokrasi bahkan panitia ad hoc saat ini tidak tahu menahu akan adanya hal ini. Tentunya hal ini pun menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk kepanitiaan ad hoc saat ini karena kepanitiaan sebelumnya yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya.
Setelah melalui kemelut yang panjang, akhirnya kepanikan ad hoc pun muncul kembali dengan harapan dapat membentuk SEMAU dan DEMAU yang baru. November menjadi bulan penentuan apakah UIN Bandung akan mempunyai wajah baru atau kekosongan ini akan terus-menerus terjadi. Adapun harapan-harapan yang dilontarkan untuk calon pemimpin atau wajah dari UIN Bandung ini nantinya, berikut kami rangkum khusus untuk Anda. Ya, harapan saya untuk DEMAU ke depannya, yang pertama harapannya tentu DEMAU ke depannya itu harus lebih baik daripada DEMAU kepengurusan saya, itu yang pertama. Yang kedua, DEMAU ke depannya itu harus mampu menampung semua aspirasi dari mahasiswa fakultas dan dari mahasiswa jurusan. Ya, seharusnya aspirasi itu kan disampaikan kepada teman-teman SEMAU, tetapi ketika SEMAU tidak mampu menampung aspirasi, ya apa salahnya DEMAU yang mendengarkan aspirasi itu. Terus, saya berharap tatanan-tatanan yang sudah dibangun, fondasi-fondasi yang sudah dibangun itu bisa diteruskan oleh DEMAU selanjutnya. Utamanya fondasi yang sudah kita bangun untuk internal universitas dan eksternal universitas. Bagaimana komunikasi-komunikasi kita yang sudah kita bangun itu bisa diteruskan oleh DEMAU sehingga kita memiliki wawasan keluar, tidak hanya berkutat kepada konflik-konflik yang terjadi di dalam kampus. Ya, saya berharap DEMAU ke depannya itu mampu melaksanakan semua konsepsi yang sudah mereka buat sampai akhir kepengurusan, dan mereka mampu melaksanakan semua program kerja yang sudah mereka buat. Tetapi program kerja ini sebelum dilaksanakan dan sebelum dibuat harus berdasarkan kebutuhan ataupun aspirasi yang diberikan oleh HMJ, oleh fakultas. Sehingga program kerja yang kita laksanakan, program kerja yang kita selenggarakan itu berdasarkan dengan kebutuhan UIN Bandung itu sendiri. Khususnya kebutuhan mahasiswa UIN Bandung. Untuk teman-teman yang berkepentingan di kampus ya, mau itu di tingkat jurusan, fakultas, apalagi sekarang yang ujian itu senat DEMA universitas, saya pesannya itu bahwa nggak ada yang lebih penting dari kemanusiaan kok gitu kan. Politik itu hanya sebatas jalan gitu kan. Kemanusiaan itu adalah sebuah prinsip gitu. Makanya tolonglah agar teman-teman tuh coba lebih mengutamakan kemanusiaan. Teman-teman mahasiswa itu butuh presma, butuh ketua senat untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa secara umum gitu. Maka berdamai aja lah, sok siapa yang harus kayak gimana, mekanisme kayak gimana harus selesai. Begitupun Warek 3, jangan sampai punya tendensi kepentingan terhadap salah satu calon gitu. Warek 3 ya normatif aja gitu. Jangan sampai ada berkepentingan ke salah satu calon. Itu mungkin pesan saya buat teman-teman lah gitu. Karena lebih penting kemanusiaan gitu. Pingin Bapak itu DEMAU dan SEMAU itu satu jangan sampai ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita sama-sama untuk musyawarah. Jangan sampai DEMAU dengan SEMAU bagaikan air dan minyak. Begitupun di dalamnya, akhir-akhirnya DEMAU dan SEMAU berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan tusinya itu DEMAU baik SEMAU, dan yang terpenting jaga akhlak, jaga nama baik alma mater UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Harapan dari saya tentunya SEMAU itu sendiri dia menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif gitu. Salah satunya membuat undang-undang, BPHP untuk DEMAU, dan juga DEMAU sebagai lembaga eksekutif dia bisa menjalankan garis-garis besar yang sudah dibuat oleh SEMAU itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai SEMAU dan DEMAU ini hanya numpang nama saja gitu. Harapan tentu bukanlah sekedar harapan. SEMA maupun DEMAU yang terpilih nantinya tentu harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pendahulunya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dan tentunya kita pun berharap bahwa kampus kita ini akan segera memiliki pemimpin yang akan bertanggung jawab bukan hanya di awal kepemimpinannya saja, namun hingga akhir kepemimpinannya selesai. Saya, Tina Susilawati, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV.